Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita memuji memohon ampun dan perlindungan hanya kepada-Nya. Atas berkat rahmat dan izinnya, saya dapat menyelesaikan tugas video ini dan teman-teman sekalian dapat menyimak dan menyaksikannya dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tanpa memanjangkan kata-kata mukadimah, perkenalkan, nama saya Natasha Farhati Yunis, NIM 201040200003. Saya mahasiswi S1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video resensi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan hasil resensi saya dengan buku yang berjudul Materi Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Buku ini ditulis dan disusun oleh pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR RI periode 2009-2014, yang mana pada saat itu MPR RI dipimpin oleh Dr. Andes Haji Zulkifli Hasan SEMM selaku Ketua, Haji Mahyudin STMM Wakil Ketua, Evan Ernest Mangindaan SIP Wakil Ketua, Dr. Andes Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA Wakil Ketua, dan Dr. Usman Sabta yang juga merupakan Wakil Ketua. Sedangkan tim kerja sosialisasi MPR RI periode 2009-2014 yang beranggotakan 45 orang yang terdiri dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok DPD dipimpin oleh yang pertama Dr. Andes Haji Ahmad Basara MH selaku Ketua, Edi Prabowo MMMBA Wakil Ketua, Insinyur Haji Alimin Abdullah Wakil Ketua, Dr. Andes Haji Zainat Tauhid Saadi MSI Wakil Ketua, dan Profesor Dr. AMB Haji Bakhtiar Ali MA selaku Wakil Ketua. MPR sendiri merupakan lembaga legislatif dan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mana anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih setiap 5 tahun sekali. MPR didirikan pada 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang MPR salah satunya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Buku ini merupakan buku kedua dari bahan materi sosialisasi 4 pilar MPR RI, di mana buku pertama berjudul Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Beda antara dua buku ini terletak dari segi isinya, di mana buku pertama yang berjudul Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan MPR berisi tentang materi sosialisasi dalam memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari latar belakang, proses, dan hasil perubahan UUD 1945 yang disusun oleh Panitia Ad Hoc pertama Badan Pekerja MPR dan putusan MPR RI yang disusun oleh Panitia Ad Hoc kedua Badan Pekerja MPR periode 1999-2004. Sedangkan buku kedua yang terdiri dari 6 bab dengan ketebalan 216 halaman berisi bagian yang menguraikan substansi tentang latar belakang diadakannya sosialisasi 4 pilar MPR RI, kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan peran MPR RI, serta dasar hukum MPR melaksanakan sosialisasi 4 pilar ini.
Nah, selain itu, buku ini juga memuat materi tentang sosialisasi 4 pilar MPR RI, dimulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang berisi sejarah, perkembangan, tantangan kekinian, dan aktualisasinya. Buku ini merupakan buku cetakan kelima sejak tahun 2012 hingga 2015 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada Juni 2015. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan atau menyampaikan ringkasan dari isi buku ini yang telah saya buat sendiri sebelumnya. Baiklah, kita mulai dari bab pertama. Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang pentingnya sosialisasi 4 pilar MPR RI, kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan peran MPR dalam sosialisasi 4 pilar ini. 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat dan bernegara lainnya. Untuk itu, diperlukan usaha yang sengaja untuk melakukan penyadaran, pengembangan, pemberdayaan masyarakat yang menyangkut 4 pilar MPR RI ini. Maka dari itu, selain dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, peran MPR salah satunya yaitu pelaksanaan tugas pimpinan MPR, yaitu mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut diwujudkan dengan komitmen pimpinan MPR RI untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis akhlak dan moral, sehingga perlu adanya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan Indonesia. Nah, Indonesia juga tengah menghadapi globalisasi dalam berbagai bidang. Dalam hal ini diperlukan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing global untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi dengan tetap berwawasan persatuan dan kesatuan nasional. Selanjutnya kita beralih ke bab kedua. Bab 2 berisi materi terkait Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, di mana materi ini juga merupakan salah satu materi perkuliahan kewarganegaraan di semester 1 ini. Nah, sejak disahkannya secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi, dasar negara, pandangan hidup, serta ligatur dalam kehidupan bangsa Indonesia. Proses konseptualisasi Pancasila ini meliputi sejarah atau waktu yang sangat panjang. Nah, dalam menjawab permintaan Ketua BPUPKI, yaitu Bapak Rajiman Widyo Diningrat mengenai dasar negara Indonesia Merdeka, puluhan anggota BPUPKI berusaha menyodorkan pandangannya, yang mana kebanyakan pokok gagasan tersebut sesuai dengan satuan-satuan sila Pancasila. Nah, rangkaian ini ditutup dengan pidato Soekarno pada 1 Juni yang menawarkan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Rumusan ini kemudian digodok oleh Panitia 8 yang dibentuk oleh Ketua BPUPKI, Ketua Sidang BPUPKI. Kemudian dibentuk pula Panitia 9 yang menyempurnakan rumusan Pancasila tersebut dari pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Fase pengesahan dilakukan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan rumusan final Pancasila
yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara. Nah, rumusan nilai dasar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan nilai, di mana satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Peneguhan nilai Pancasila sebagai dasar negara juga terdapat dalam Ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garing 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber etika merupakan salah satu solusi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Selanjutnya, bab 3. Bab 3 membahas materi terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Paham konstitusionalisme menurut John Alder dan Daniel S. Leff merupakan paham suatu negara terbatas, di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum. Sebagai hukum dasar, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini disusun secara sistematis, dimulai dari prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar, dilanjutkan dengan perumusan prinsip-prinsip kekuasaan dalam setiap cabangnya secara berurutan. Pemberlakuan konstitusi dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama UUD 1945 yaitu pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, di mana pada 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar disahkan dan ditetapkan oleh PPKI, dan kemudian pembahasan UUD sebenarnya dilakukan dalam sidang BPUPKI. Nah, pada sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara. Dan kemudian pada sidang kedua yaitu 10 sampai 17 Juli 1945 dilakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, yang mana panitia tersebut beranggotakan 19 orang dan diketuai oleh Soekarno. Selanjutnya, periode konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Selanjutnya periode Undang-Undang Dasar 1995, yaitu pada 5 Juli 1959 sampai dengan 1999. Dan yang terakhir, periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sejak 1999 sampai sekarang. Nah, sejak 1999 sampai sekarang ini telah terjadi 4 kali reshuffle atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara sistematikanya, Undang-Undang Dasar terdiri dari pembukaan atau preambul, batang tubuh, dan penjelasan. Itu sebelum perubahan. Nah, sedangkan setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal sebagai di mana pasal-pasal itu sebagai batang tubuh gitu kalau di sebelum. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup 21 bab, 73 pasal,
dan 170 ayat, serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya, Bab 4. Bab 4 berisi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Sejarah Indonesia meliputi waktu yang panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah. Secara geologi, Indonesia merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara. Kata Indonesia berasal dari bahasa Latin yaitu Indus dan Nessos, yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan bagi pulau-pulau yang ada di Samudra Hindia. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik luar Belanda yang dipopulerkan oleh Adolf Bastian dari Universitas Berlin melalui bukunya. Sedangkan sarjana bahasa Indonesia yang pertama kali menggunakan nama Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara ketika ia mendirikan kantor berita Belanda di Belanda pada tahun 1913. Dalam rapat BPUPKI, permasalahan bentuk negara juga menjadi salah satu pembahasan yang diperdebatkan secara serius. Ada 2 usulan pada saat itu, yaitu bentuk negara kesatuan dan negara federal. Namun, yang disepakati ialah bentuk negara kesatuan. Sementara yang sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, Indonesia juga pernah menjadi negara federal atau negara serikat berdasarkan hasil dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 dan kembali lagi menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan lain-lain banyak lagi pasalnya. Nah, kita sampai di materi terakhir yaitu bab 5. Bab 5 merupakan materi terakhir yang membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Bunyi lengkap dari ungkapan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada kitab Sutasoma karya Empu Tentular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Ungkapan bahasa Jawa ini secara harfiah yaitu Bhinneka berarti beragam, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Nah, semboyan ini mulai menjadi pembicaraan terbatas antara Muhammad Yamin, Bung Karno, dan I Gusti Bagus Sugriwo dalam sidang BPUPKI. Kemudian, semboyan ini dimaksudkan pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila yang merupakan rancangan dari Sultan Hamid II. Nah, ditetapkannya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Kebinekaan merupakan realitas sosial, sedangkan ketunggal ikaan adalah cita-cita kebangsaan. Nah, kesadaran akan kebinekaan salah satunya telah dimuat dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satunya pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Keragaman budaya di Indonesia tidak hanya adalah sesuatu yang tidak dapat dimungkiri. Kemajemukan bangsa Indonesia secara umum tidak hanya ditandai oleh perbedaan-perbedaan horizontal bangsa seperti perbedaan suku, ras, bahasa, dan sebagainya. Namun juga perbedaan vertikal yang merupakan capaian prestasi seperti halnya tingkat pendidikan, sosial ekonomi, kondisi permukiman, dan lain sebagainya. Nah, kita sampai di bab terakhir yaitu bab 6.
Bab 6 merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari tim penyusun terkait materi yang ada pada buku ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit ulasan atau mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku-buku ini. Yang pertama itu kelebihan. Menurut saya buku ini sudah bagus. Setiap materi diulas dengan baik dan mendalam, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana buku ini tidak hanya membahas tentang apa itu pengertian Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tapi buku ini juga membahas tentang sejarah, tantangan kekinian, serta cara menyikapi tantangan tersebut. Nah, sehingga buku ini tentunya memiliki banyak referensi. Menurut saya buku ini juga cocok untuk para pelajar, mahasiswa, ataupun dosen yang ingin mencari referensi terkait Pancasila, UUD, maupun pilar kebangsaan lainnya yaitu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut saya kekurangan dari buku ini tidak terlalu banyak, hanya saja sampulnya kurang menarik dan kulit kertas dari buku ini mudah terlepas dari kulitnya. Nah, cukup sekian dari resensi buku dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.